Bertiup angin dari utara, berhembus angin dari selatan. Sambutlah salam dari saya, walaupun belum berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, pada hari ini saya kedatangan tamu yang saya baru pertama kali kemarin cukur dia. Dan kebetulan karena gue gak ada konten, nah jadi gue langsung aja gue culik nih, gue izin, boleh gak gue kontenin? Boleh. Jadi gue sekaligus nyukur, sekaligus cerita-cerita, sharing-sharing tentang diri lu sendiri lah ya. Sekarang ini temanya, sekarang konsepnya gue ganti. Gue podcasting semua tamu-tamu gue yang hadir di sini yang menurut gue kira-kira layak lah untuk podcasting. Oke guys, jadi kita sebelum mencukur abang ini harus kita kasih dulu. Ini namanya tisu leher. Tisu leher dan kita pasangin ini apa namanya? Kit. Sorry ya belum begini lah, karena juga tempatnya sangat sederhana ala-ala kan. Udah oke sih bang. Ini rambut lu mau diapain Boy? Sampingnya kemarin udah oke banget tipisnya. Tapi agak ditinggiin. Ya betul bang. Atasnya nggak usah dipotong lagi bang. Paling Oke. boleh lah ujungnya sedikit aja bang. Boleh ujungnya ya. Jadi kita sambil ngobrol-ngobrol, bosan nge-record juga nih. Orang di mana-mana tuh handsetnya profesional, pakai yang merek apa namanya? Seremonik lah, macam-macam lah. Gua mah juga pakai handphone di situ satu speaker, satu sana apa namanya? Video. Oke, Boy. Ya bang. Lu sebelumnya udah pernah tahu belum Apa tuh bang? channel YouTube gua? Belum. Kita belum follow bang. Belum tahu, bisa nyari apa nih guys? Cari ya, gua cari ini. Bentar, tinggal bentar. Nah, gua sih udah kemarin gua lihat di ayam. Oke, sampai sini. Jadi, lu belum pernah lihat channel YouTube gua berarti? Belum bang. Yalah, karena kan siapalah gua gitu kan. Hanya orang biasa yang apa namanya yang pengen eksis di dunia maya. Oke. Salah satu marketing digital juga ya bang. Kan setelah kemarin kan cukur kita belum terlalu kenal ya Boy. Iya betul. Sekarang kita kenalan dulu. Nih, nama lu siapa Boy? Oh namaku Aldi bang. Aldi. Asli itu Aldi? Ya itu nama panggilan biasanya. Atau nama panggung? Nama asli itu nama panggilan. Nama asli Aldi. Iya. Aldi gitu doang, nggak ada yang lain-lainnya. Oh kalau nama asli Reza Rivaldi. Reza Rivaldi. panggilannya Aldi. Nah Aldi, gua denger nih, kemarin kan lu pernah cerita sama gua. Gimana tuh bang? Lu punya usaha jualan baju gitu ya? Iya. Baju atau celana atau pokoknya kayak semacam pakaian gitu ya, busana gitu ya? Ya kuat kayak gitu. Udah berapa lama lu udah jual begituan? Kalau jualan sih udah dari SMA bang, cuman yang dijalanin sekarang ini baru setahun kan bang. Maksudnya jualannya itu lu pakai outlet atau cuma online atau? Outlet ada, online ada juga. Cuman ya ramean online sih sejauh ini bang. Di daerah mana? Outlet di daerah Batam Center sebelum Ocarina, Pasir Putih namanya. Namanya apa tuh? Apa lu? Coba lu. Easy Cop namanya bang. Itu baju-bajunya impor atau ekspor? Kita baju impor bang, dari luar, dari Jepang, dari Turki, China. Boleh nggak tahu gimana sih cara lu ngedapetin barang-barang brand itu dari luar negeri pula? Kan orang biasa tuh pakainya nggak usah kita sebut ya, nanti paling gitu biasanya distro gitu kan. Itu Matahari itu ya standar Indonesia itu dari Bandung gitu. Kenapa lu harus milih dari luar negeri? Kenapa nggak ngambil dari produk Indonesia aja? Oh karena kalau dari luar negeri kan quality
udah pasti lebih oke, bukan berarti di Indonesia nggak oke ya bang. Tapi kalau di luar negeri harganya lebih affordable sama kualitinya bisa dibilang lebih Lebih oke. bagus ya. Iya betul bang. Jauh lebih bagus. Itu cara menentukan kualitasnya bagus gimana? Sementara kan lu di Indonesia, sementara barang itu di luar. Kan lu harus ini dong, harus cek langsung Iya. bahan-bahan semuanya gitu, harus cek langsung. Gimana lu bisa mengetahui kalau bahannya itu bagus atau tidak? Oh, kalau untuk cek bahan kita kan di situ bisa minta sampel dulu. Sampelnya dikirim ke Indo. Indonesia betul. Jadi kalau kita cocok sama produknya, kita bisa lanjut untuk order banyak gitu. Oh, mereka mau tuh ngirim ke Indo sampel. Mau, tapi ya ongkos kirim kita yang tanggung tetap walaupun satu bang. Satu sampel. Satu sampel. Tapi satu tipe, jangan order satu tipe untuk satu sampel kayak gitu bang. Jadi beberapa tipe di order satu sebagai sampel. Jadi barang-barang itu semua setiap lu mau pesan, Ya. lu harus minta sampelnya dulu ya. Kadang iya, kadang kalau udah percaya nggak perlu lagi gitu. Kalau udah percaya, udah kepercayaan aja. Iya betul ya. Karena kita order bukan sekali dua kali sama supplier kan bang. Tapi sampai sekarang kayaknya lu gak bakal minta sampel lagi, langsung aja. Biasanya Ini bagus nih, kata mereka, lu langsung ambil aja gitu. Iya betul, biasanya gitu. Boleh tahu nggak, Boy? Sekali belanja gitu lu habis berapa biasanya, Boy? Kalau sekali belanja biasanya bisa 10 sampai 50 sih. Wow, 10 juta sekali belanja. Iya betul. Paling sedikit, Kalau paling sedikit bisa dikatakan segitu lah. paling banyak Paling banyak sebulan bisa 100 lah bang. 100 juta. Iya betul. Maaf ya, ini kan umur lu masih muda banget ya, Boy. Berapa umur? 22 tahun ini 23 kan. Umur lu masih muda lah, gitu. Muda banget, 23. Lu bisa melakukan buka usaha gitu, itu modalnya dari mana, Boy? Dulu ceritanya aku dari SMA udah jualan juga sih bang. Dulu Jualan baju-baju gitu? SMA jual nge-thrift sepatu-sepatu sampai 2019 pandemi 2020 apa 2019 tutup terakhir bang. Gimana ini? Jual sepatu online juga, belanjanya aku dari Singapura, Inggris gitu-gitu bang. Terus terakhir karena pandemi jadinya bukanya ke sablon jadinya. Sablon baju. Sablon baju betul bang. Terakhir ya nemuin jalan yang ini, jadi kita tutup sablonnya karena nggak ada waktu. Jadi kita lanjutin yang sekarang aku kerjain ini bang. Sebenarnya sih yang aku kerjain sekarang ini aku juga dropship jatuhnya sama orang. Enggak, ini itu modal dari lu dari dulu atau dari bokap atau bantuan teman gimana? Jadi di sini ada kayak bisa dibilang kerjasama juga sih bang. Jadi kayak aku bantu ngejual produknya, modalnya dari dia gitu bang. Oh, lu ada kerjasama sama teman gitu ya? Iya betul bang. Kayak franchise gitu ya? Bukan Franchise ya, kalau franchise ambil brand orang ya? Kayak dia buka cabang pakai nama kita. Iya. Kalau lu ini kerjasama sama seseorang yang udah percaya sama lu ya? Iya betul, ada pemodal gitu bang. Lu kira lu dari bokap nyokap gitu, karena uang segitu nggak sedikit loh bagi gua ya. Nggak tahu kalau bagi orang yang pengusaha besar ini mah step kucing lah ya. Untuk segitu nggak ada apa-apa. Gede banget itu. Nah, lu bilang kan mulai usaha gitu tuh dari SMA. Iya betul bang. Lu ada bakat-bakat dagang itu terinspirasi dari mana coba? Kalau terinspirasi sih dari keluarga sebenarnya nggak ada juga sih bang. Cuman kita ya namanya ada keinginan kayak pengen punya uang lebih lah ceritanya waktu SMA bang. Makanya ngerjain hal-hal kayak jualan second, nge-thrift, sablon baju gitu-gitu sampai hari ini gitu kan. Ya ngelihat peluang lah jadinya bang, bukan ngelihat orang lain atau kita mencontoh orang lain. Ada orang lain yang memotivasi lu atau lu ngeliat orang kok ini keren banget usahanya begini, lu ikut-ikutan atau gimana sih? Oh ada. Kayak kadang kita kalau ngeliat orang yang jualannya laris, rajin, kadang bikin iri tapi bukan iri dengki ya bang. Iya. Tapi kayak iri termotivasi. Ada teman yang jualan itu pada saat itu.
nggak teman juga sebenarnya, kayak orang random kita ketemu di Instagram. Mungkin itulah bang. Oh iya. Jadi lu kepengen juga lah jualan gitu ya. Terus lu membangun koneksi sama ini lu gimana? Membangun koneksi sama temen lu tuh kok sampai dia bisa percaya sama lu? Kan dari kepercayaan itu gak gampang boy. Oh dulu ceritanya mereka udah ada, cuman di Batam waktu itu tutup kan bang. Jadi aku tawarin untuk bantu pasarin produk mereka. Lu yang menawarkan diri? Iya betul. Emang lu punya apa? Karena kita bisa menjanjikan bang. Karena kita berani, karena kita ngerasa kita punya skill gitu. Pada saat itu lu punya apa? Skill lu apa pada saat itu? Sampai lu bisa menjanjikan dan meyakinkan mereka kalau mereka bakal mau kerja sama lu. Mungkin bisa dibilang Pada saat itu ya, iya. Lu punya apa emangnya? Ya Kalau sekarang jangan tanya lagi lah ya. Pada saat itu ya gue bilang. mungkin yang pertama kita punya pengalaman di Instagram gitu bang, jualan di Instagram dari SMA. Oh, lu juga jangan-jangan lu selebgram juga ya juga? Oh kalau selebgram enggak juga sih bang. Followersnya banyak, itu atau apa? Atau dikenal lah, cukup dikenal gitu ya? Kayaknya enggak juga sih bang. Tapi ya Terus lu punya apa sampai bisa meyakinkan orang lain untuk bisa bekerja sama dengan lu pada saat itu? paling ya aku nggak bisa menjanjikan banyak, tapi aku bilang aku mau belajar kemarin bang. Cuman ya syukurnya alhamdulillah berhasil gitu bang. Enggak, maksudnya lu ngelakuin itu lu yang nyosorin diri, menyodorkan diri ke mereka, atau mereka memang lagi butuh orang nih buat partner itu enggak? Di sisi lain mereka juga butuh, terus di situ aku merasa aku kompeten lah bang Di bidang itu ya? bidang itu. Jadi aku Marketing, dagang ya? betul. Jadi aku sedikit pede juga kemarin bang. Terus awal-awalnya mempromosikan itu gimana lu? Caranya gimana lu? Waktu itu sih aku nawarin langsung mau bantu jualin mereka, mau jualin produk mereka gitu bang. Lewat langsung jualan di lapak-lapak atau lewat medsos? Lewat sosial media bang. Pertamanya medsos dulu ya? Iya, betul. Digital. Terus sudah oke, udah jalan, aku ajuin buka toko, mereka oke lagi. Sempat beberapa kali lah struggle juga pas buka toko. Karena ya pertama kondisi kayak kurang oke lingkungannya, karena kan nggak di mall kan bang. Di mana itu? Di Pasir Putih waktu Carnival Market sampai hari ini. Hmm. Karena orang kalau di daerah situ untuk beli barang sekitar Tempat juga menentukan ya? betul bang. Tapi kalau di mall orang 500.000, Otomatis. 1 juta nggak keberatan sih kalau tahu bang. Otomatis tuh. Terus? Kemarin sempat struggle itu sempat tutup juga sih kemarin. Pas corona? Bukan pas corona, waktu itu karena trouble-nya kondisi toko waktu itu sempat bocor waktu itu bang. Berapa lama itu? Jadinya? Sekitar 3 bulan waktu itu bang. Terus pembayaran kontrakan gimana? Pembayaran tetap lanjut bang, nggak bisa berhenti. Kalau berhenti kan harus angkat kaki dong. Iya. Nah, jadi ya kita mau nggak mau tetap harus bayar. Kan sempat jatuh tuh ceritanya, lu jatuh kan? Iya. Posisi jatuh, terus lu bisa bangkit lagi, naik lagi gimana tuh? Sebenarnya pas itu kita plannya sih cuma mau tunggu ada waktu buat perbaiki toko aja gitu bang. Jadi kalau toko udah oke, kita bikin plan baru, kita bikin strategi marketing baru, ya kita tetap lanjut di situ Sampai sekarang. sampai sekarang. Oke. Bermodalkan keyakinan aja lu bisa sampai sukses ya, karena kalau kata gua sukses ya. Cuman bermodalkan pede dan yakin nih kan? Iya. Yakin dan pede. Terus apa tanggapan orang tua lu dengan keberhasilan lu yang kayak gini? Mereka tuh pernah nggak sih nanya, ini anak gua lo, pernah nggak sih mereka tuh nanya tentang kegiatan lu ngapain sih, gimana, pokoknya pernah nggak sih mereka tuh kayak bertanya-tanya gitu sama lu tentang ini anak gua nih kok bisa pemikirannya sampai seperti ini, atau ada support nggak dari orang tua? Kalau orang tua sih supportnya ya sekedar support aja, karena kayak orang tua pengennya pekerjaannya ya sesuai sama kuliah sebenarnya bang. Kuliah? Kuliah. Lu sendiri nih jurusan apa sebenarnya? Kalau kuliah jurusan teknik elektro kemarin bang. Jauh panggang Reapi ya? Iya betul, makanya melenceng kan, jadi orang tua kayak ya kadang support, kadang nggak support juga sebenarnya. Karena lu dagang. Iya betul. Padahal sebenarnya dagang tuh luar biasa ya. Betul. Oke Boy.
Jadi sekarang dari semua usaha yang lalu lakukan itu omset itu berapa paling kecil per bulan? Kotor. Oh ini harus dibilang juga nih bang. Nggak apa-apa. Kan kita kan bukan untuk dia atau enggak. Ini kan apa namanya? Ini juga ya biasa lah. Bisa menjadi pemacu semangat untuk orang-orang di luaran itu biar nggak gampang apa namanya? Drone, biar nggak drop gitu. Kalau anak muda sekecil lu aja bisa berhasil, masa orang-orang yang udah berumur bisa nggak termotivasi sama lu gitu loh. Nggak semua orang itu bisa pemikirannya sebrilian dulu masalahnya gitu. Ya, betul. Kalau 1 bulan terakhir ini mungkin karena mau tahun baru sama Natal kemarin ya bang. Itu aku omset online sama offline sekitar 100 kemarin. Gila. Itu omset kotor. Iya, kotor. Walaupun kotor memang dengan kata-katanya itu ada berapa digit itu coba tuh? 1 bulan ya? 1 bulan. Itu dulu. Bulan terakhir ini tadi bang. Nah, paling sedikit Sih ya awal-awal buka dikit lah bang, paling 5 awal-awal segitu bang pertama kali kita jualan. Kalian jangan bilang gua kepo karena ini memang acara kepo khusus membuka segala sisi customer gua dan konsumen gua. Semuanya mau dikepoin sama gua. Jadi kalian jangan komplain. Ini memang acaranya podcastnya lain daripada yang lain. Nah, podcastnya juga dadakan. Jadi memang kepo semua ditanya. Kalau misalnya orang mau jawab, alhamdulillah. Kalau nggak mau tanya, no problem. Gitu. Kalian nonton aja udah, nggak usah ribet-ribet. Oke boy. Sekarang lagi nih ya. Di usia lu yang muda ini, lu tuh sebenarnya dulu kepengennya jadi apa sih? Kan sekarang ini udah bener-bener jadi pengusaha ya, entrepreneur yang sangat sukses lah misalnya. Sebenarnya lu tuh nggak pernah kepikiran bakalan jadi apa ntar gue gedenya gitu? Kalau dulu mungkin karena orang tua sering cerita ya bang. Tapi orang tua dulu sering cerita ke aku kayak sekolah yang betul supaya jadi ini gitu-gitu. Jadi kita termotivasi ya pengen jadi apa yang orang tua ceritakan itu. Dulu sih orang tua bilangnya pekerjaan A bagus. Contohnya kayak pelayaran lah waktu itu orang tua sempat cerita. Tapi ya dulu sempat pengennya itu ceritanya. Cuman kalau untuk sekarang sih udah kayak nggak kepikiran juga sih bang. Jadi itu intinya dulu pengennya pelayaran ya? Iya betul. Terus bisa gagal, bisa nggak jadi gara-gara ini? Karena udah jatuh cinta sama dagang. Bisa jadi juga sebenarnya bang. Oke lah. Itu cita-cita lu ya dulu. Sekarang kita nanyanya ke keseharian lu. Keseharian lu itu sebenarnya ngapain aja sih selain dagang-dagang gitu? Oh kalau keseharian sih mulai dari pagi ya bang. Pagi sih kita bangun sama sholat subuh, habis sholat subuh main HP sebentar, habis itu bikin sarapan. Biasanya aku nge-gym biasanya bang. Lu sarapan bikin sendiri? Sarapan bikin sendiri bang. Bukan ini orang tua? Biasanya aku bikin sendiri karena aku paling ya bikin egg toast gitu-gitu. Oh lu jaga pola makan juga ya gue lihat ya? Kurang lebih lah bang. Jaga pola makan apa lu? Vegetarian enggak? Aku nggak vegetarian juga, cuman aku kalau bisa sih yang low kalori sama yang low sugar aja bang. Ya akhir-akhir ini aja sih bang, sebelumnya nggak juga. Terus kalau misalnya udah selesai sholat subuh gitu kan lu buat sarapan, buat makan, selanjutnya itu langsung biasanya aku nge-gym. Gimana? Di Fitka ya. Oh banyak banget kan gue. Banyak ya bang. Ya, nah Fitka pasti kenal lagi. Karena kan memang Fitka yang terkenal di sini ya. Ya yang oke juga vibes saya bang. Nah sebenarnya lu tuh keseharian lu kan udah gitu kerja ya kan. Kalau lu nih sebenarnya hobi lu itu apa ya? Hobi sih apa ya bang? Mungkin ya, bisa dibilang jadinya akhir-akhir ini ngoleksi sepatu sih jadi bang. Lu mirip Dani tuh teman gua ada namanya Dani. Iya. Dani, kalau lu nonton nih, lu cocoknya kalau misalnya bekerja sama sepatu sama dia nih Dani. Lu tau Dani nggak? Dani mana tuh bang? Dani yang sekarang di Marina. Kurang tahu apa tuh bang. Dani. Ngoleksi sepatu jadinya malah jadi dagang baju-baju tapi masih nyambung sih.
Karena sepatu juga jual bang. Sekarang? Iya sampai hari ini. Sepatu, baju semua perlengkapan yang untuk menunjang gaya kita lah bang. Ini kan sekarang udah sukses nih Dan. Ya. Oke. Nah, pernah nggak sih lu punya cerita masa lalu yang nggak enak gitu dalam kehidupan lu waktu masih sekolah gitu? Lu pernah nggak dibully di sekolah? Oh kalau dibully sih nggak pernah sih bang. Nggak pernah ya? Cuman ya paling ya nggak pernah sih sejauh ini Nggak untuk pernah. kalau dibully betul. Kalau punya teman yang toksik, ada nggak? Teman toksik sih ya tergantung kita nanggepin sebenarnya sih bang. Kalau kita ngerasa itu toksik ya itu bisa jadi toksik, tapi kalau kita nggak nganggap itu toksik ya nggak toksik sih menurut aku bang. Jadi kita yang bisa memilah sama menyortir aja bang. Kalau misalnya orang-orang kalau udah sukses kan banyak tuh yang dekat-dekat. Waktu belum sukses kayaknya mau ngeliat juga enggak. Iya. Lu ada nggak punya temen kayak gitu? Sejauh ini nggak ada sih malah bang. Karena aku orangnya nggak yang begitu berteman sampai Akrab gitu ya? akrab sih ada bang, cuman ya kayak ya kenal aja oke. Tapi sejauh ini nggak ada lah yang kayak gitu teman aku bang. Semua oke. Jadi gue penasaran nih, lu tuh sebenarnya anak dari berapa orang bersaudara sih? Anak berapa? Dari Oh. berapa bersaudara? Aku 3 bersaudara bang. Lu nomor berapa ya? Aku nomor 2. Nomor 2. Berarti lu sekarang berapa? 22 sekarang mau 23. 22 tahun sudah menjadi entrepreneur yang sangat sukses ya. Itu sekarang kan ada kan satu pepatah mengatakan mempertahankan jauh lebih susah daripada meraih dan mendapatkan. Betul. Itu benar nggak? Betul sih bang, karena kayak kita kalau udah ngerasa kita udah mendapatkan itu, pasti ada rasa malas sebenarnya. Iya ya. Iya betul. Terus cara lu untuk biar konsisten gitu, gimana tuh caranya menjalankannya supaya lu tetap konsisten di bidang usaha lu ngelakuin apa tuh supaya lu nggak boring gitu? Biasanya sih yang bikin kita jadi kayak unmotivated, kayak kurang motivasi gitu karena kita udah ngerasa puas duluan sih bang. Dengan apa yang didapatkan. Iya betul. Tapi kalau bersyukur sih wajib, cuman ya Hmm. jangan langsung ngerasa puas lah bang, karena jadinya kita nggak mau berkembang lagi. Ya. Kita ngerasa ya udah cukup gitu, jadi stuck di situ aja ceritanya bang. Jadi lu sebenarnya ini ya apa namanya, pikirannya masih selalu merasa kurang Iya. ya. Jadi kita pun mau berkembang juga, kita mau belajar dari orang lain. Sekarang Kita kalian mau- berapa orang? Sekarang anggota di gudang ada 2, toko 1 bang. Oke, pernah nggak lu ditipu karyawan? Oh baru banget ini bang. Kemarin kejadiannya adalah anggota aku, dia nggak sengaja atau sengaja nggak tahu dia bawa uang saku kemarin ceritanya bang. Aku lihat dari CCTV. Lu lihatnya dari CCTV? Iya betul bang. Berapa? Dia banyak sih, lumayan juga sih bang nominalnya. Berapa? Cuman nggak bisa bilang, tapi yang jelas sudah sampai juta lah. Terakhir aku tanya, dia terakhir aku ngaku juga akhirnya bang. Terus pada saat itu gimana lu nyikapinnya? Lu langsung keluarin atau lu maafin atau lu laporin ke polisi atau lu gimana? Oh enggak, aku kemarin suruh ya ditanggung jawab sih bang. Karena ya dari awal kita masuk kan udah bilang kalau ya yang penting jujur, tanggung jawab sih bang. Kalau memang mau kerja di sini. Padahal udah ada CCTV masih ada aja orang yang nggak jujur ya. Bener. Udah ada CCTV lu, ya kan? Betul. Jadi, Tapi masih bisa kecolongan kayak gitu tuh. Itu biasanya kalau udah kayak gitu tuh bukan baru pertama orang melakukannya. Biasanya tuh karena dia udah sering, jadi dia iya, ketagihan. betul bang. Itu. Terus lu masih mempekerjakannya tuh gimana tuh? Kemarin setelah dia tanggung jawab, jadinya aku kayak Takut ya? iya betul bang. Kalau tanggung jawab udahlah gitu ya. Betul bang. Kalau tanggung jawab udahlah sampai di sini aja gitu. Karena ya kepercayaan pun udah berkurang pastinya bang. Mahal kepercayaan bukan berkurang. Iya betul. Mahal.
Karena kepercayaan itu memang mahal, sekali udah dibohongin Susah ya buat percaya. susah. Terus lu keluarin. Kemarin ya aku sempat ngomong, cuman aku kasih tau baik-baik juga. Aku sempat nge-share locker juga ke dia bang, supaya biar dia bisa belajar lagi lah di tempat yang baru. Biasanya kalau orang seperti itu memang kalau misalnya orang bodoh, orang miskin, orang ini, orang itu, semuanya masih bisa Maafkan ya bang. tapi kalau orang kurang Kurang jujur jujur, itu iya. sulit untuk diperbaiki biasanya. Betul. Karena kalau yang lain masih bisa lah, dia mau gimana, mau gembel kek, mau apa kek, kurang sopan masih bisa di India, kurang attitude masih bisa diajarin, ya kan? Tapi kalau kurang jujur ini, Nggak tahu obatnya apa ya bang. cuman ya itu sih, kejujuran itu nomor satu di atas segalanya. Iya betul itu. Kalau gua ya, kalau kurang sopan, kurang ini, kurang pintar, kurang cakep itu bisa diperbaiki. Bodoh sekalipun bisa diajarin, tapi kalau nggak jujur ini, benar. Kalau mencuri menurut aku itu udah kebiasaan gitu. Ya karena dia udah bukan sekali dua kali. Iya betul bang. Sampai soalnya nominalnya banyak gitu. Padahal pun ya kalau misalnya dia minta, mungkin kalau dia terus terang malu pasti mungkin kayak mana pun lu Ya, nggak bakal semarah itu, walaupun nggak lu kasih ya kan. Betul bang. Nggak bakal semarah itu kan, walaupun nggak dikasih mungkin aja lu nggak ngasih kan. Namanya kan satu apa itu perusahaan itu nggak semuanya harus dikasih kan. Betul. Walaupun nggak dikasih tapi setidaknya nggak Kita mungkin sekecewa itu kan. Kita pun apresiasi jadinya bang. Karena jujur. Iya betul bang. Jadi sekarang nih kira-kira lu mau ngembangin bisnis lu di mana lagi nih selain di Ocarina tuh? Ocarina apa di mana sih? Di Ocarina. Sebelum Ocarina sih bang. Namanya apa sih? Pasir Putih Carnival Market. Mau lu kembangin di mana lagi? Di Batu Aji kira-kira mau lu kembangin nggak? Kayaknya kalau di Batu aja kurang sih bang. Karena di Batam Center aja kita udah bisa ngeliat prospeknya gitu bang. Apalagi di Batu Aji. Cuman ya mungkin ada mau pengembangan di online ceritanya bang. Online lebih ini ya. Ya lebih ya bisa dibilang lebih menjanjikan online lah bang. Iya sih. Karena mau diakuin online itu memang udah jual. Betul. Karena kalau lu lihat lah tempat usaha gue ini di pinggir jalan di perumahannya ini siapa lah mau datang coba kan? Tapi ada aja dari online itu datang. Karena memasarkannya via online tadi ya bang. Iya. Benar online itu udah sekarang udah gila-gilaan. Tamu gue tuh kadang-kadang tuh dari Bengkong, dari Tiban gitu. Mereka tuh dapat dari Google Maps gitu kan. Oh iya benar sih bang. Kebetulan itulah rezeki dari Allah juga sih. Ini kalian nggak usah komplain. Ini memang gue sengaja lama-lamain cukur saya biar bisa gue naik terus leluasa. Nggak apa-apa kan boy? Boleh bang. Santai deh gitu bang. Oke, sekarang kita tanya langsung jawab ya. Oh gitu. Tanya-tanya langsung jawab. Oke. Apa warna kesukaan lu? Abu-abu. Silver, abu-abu. Terus bagaimana tipe cewek lu yang paling lu suka gitu? Seperti apa sih tipe cewek lu? Kalau itu sih nggak ada yang spesifik sih bang. Pilih cantik atau manis? Cantik. Pilih hitam atau putih? Nggak terlalu putih juga sih bang. Pilih banyak cerita tapi baik atau diem tapi makan dalam? Banyak cerita dong bang. Karena aku orangnya nggak pencerita juga sih bang. Jadi yang penting yang banyak cerita. Pilih sahabat atau pacar? Pacar bang. Pilih ayah atau ibu? Ibu. Pilih adik atau kakak? Adik. Pilih melacur atau menikah? Menikah. Pilih selingkuh atau nikah siri? Waduh, belum kebayang gitu bang. Tinggal jawab aja, tinggal pilih, itu udah pilihan yang harus lu pilih. Nikah siri. Pilih ngeladenin orang yang sedang beradu argumen sama lu atau ninggalin? Ninggalin.
pilih teman lama, dia nggak baik, atau teman baru tapi baik? Teman baru tapi baik. Pilih Najwa Shihab atau Rossi? Najwa Shihab. Nikita Mirzani atau Bunda Korla? Kita Mirzani. Banyak guys pembahasannya guys. Oke, karena udah dijawab semua sama dia dan cukurannya juga selesai, sekarang gue cuma minta satu kata-kata motivasi untuk anak muda di sana yang mau berusaha supaya nggak gampang menyerah. Ada nggak boy yang bisa ini apa namanya, di sharing gitu, dibuat untuk menaikkan semangat orang-orang yang nonton tuh. Kalau anak muda yang seumur 22 tahun aja bisa sukses, siapa tahu kan orang itu kadang-kadang perlu motivasi juga kadang-kadang supaya biar dia naik semangatnya. Motivasi nggak ada sih, paling chase your dream. Nah, apa itu? Ya usaha untuk mimpi kita lah Bang. Nah, Paling itu aja sih Bang. apa dia? Chase your dream tadi itu Bang. Berusaha untuk mimpi kita. Berusahalah untuk menggapai mimpi lah ya. Oke, ini pertanyaan terakhir deh sama lu deh. Apa tuh Bang? Kira-kira kalau suatu saat nanti lu ditakdirkan punya banyak perusahaan, ya perusahaan itu kan termasuk bagian dari perusahaan juga ya, sekarang perusahaan sendiri. Ada nggak kriteria-kriteria khusus yang bakal lu terima tuh orangnya seperti apa kalau mau kerja sama lu? Yang pertama udah pasti jujur, itu yang paling utama. Yang kedua tanggung jawab, yang ketiga mau belajar. Itu paling kriteria yang paling utama, tiga itu Bang. Jujur, Tanggung jawab, Tanggung sama jawab. mau belajar. mau belajar. Oke. Tapi sekarang lu pacaran kan? Enggak pacaran juga sih Bang. Bagus, berarti anak baik dong lu. Tapi dekat sama orang ada. Oh, anak baik berarti. Satu lagi terakhir. Role model itu siapa sih sebenarnya? Role model sih. Ada nggak role model lu di entah di mana kayak siapa? Kenapa lu bisa terinspirasi banget dari dia gitu? Role model sih ganti-ganti gitu kan ya Bang. Kalau sekarang siapa nih? Kalau sekarang Yang benar-benar jadi role model lu banget? Mungkin Jerry Lorenzo. Wow, gila ya. Sampai kalau orang Indonesia gitu nggak ada yang Indonesia aku. orang Indonesia kan juga banyak tuh. Iya iya betul. Ada nggak kira-kira orang Indonesia yang lu jadi Role model sih mungkin bukan, tapi kayak menurut aku ini keren aja, namanya Mohan. Mohan? Iya. Dia bidang apa tuh? Sama juga quality. Jualan. Iya. Kalau kayak gua kan ada role model gua nih ya. Siapa Role itu? model gua itu Tony and Guy, Oh. Rudi Hadisuwarno, Yopi Andrean, Johnny Andrean, Peter F. Serang, dan Irwanti. Banyak ya Bang. Nah, itu role modelnya gua. Dari kesemuanya itu yang benar-benar gua nge-role modelin dia banget, Rudi Hadisuwarno dan Tony and Guy. Nah, kalau yang begitulah kira-kira ya. Role modelnya itu